Charlie Wade bab 131. Krak, tulang belakang Sharon juga patah. Suami istri itu lumpuh dari leher ke bawah. Tidak akan pernah ada peluang untuk sembuh. Ishak melangkah maju pada saat ini dan berkata dengan hormat, "Tuan, 300 ekskavator berat telah tiba. Selama Anda perintahkan, seluruh Tianhao Building Materials Group akan rata dengan tanah." "Oke," Charlie mengangguk, dan berkata dengan dingin, "Beritahu semua pekerja selesaikan evakuasi dalam waktu 10 menit. Setelah 10 menit, ratakan semuanya." Suami istri Daniel Koch dan Sharon Frie ketakutan. Kerja keras seumur hidup mereka sudah berakhir. Mereka berdua lumpun, hanya bisa menjadi mayat hidup di sisa usia. Jika tidak ada uang, siapa yang akan mengurus mereka? Charlie tidak peduli tentang ini. Dia menyalakan bel alarm kebakaran, dan seluruh pabrik segera mulai mengungsi. Setelah itu, Charlie membawa Claire yang sudah tertidur, menginstruksikan beberapa pria berbaju hitam membawa Daniel Koch dan Sharon Frie, yang lumpuh. Ketika semua orang berjalan keluar dari gedung kantor, seluruh karyawan pabrik hampir selesai dievakuasi. Para pekerja mengira ada kebakaran, jadi mereka semua melarikan diri untuk keselamatan. Pada saat ini, 300 ekskavator telah mengepung pabrik. Ribuan orang yang dipanggil Ishak berada di pinggiran, dan mereka membantu evakuasi seluruh pekerja. Charlie berdiri di alun-alun dan berkata kepada Daniel dan Sharon, "Saya ingin kalian melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kerja keras kalian hancur menjadi debu." Selesai berbicara, Charlie berkata kepada Ishak, "Perintahkan ekskavator masuk. Hancurkan semuanya." 300 bulldozer melaju dengan penuh semangat. Peralatan ekskavator mengeluarkan suara yang sangat besar, seperti 300 tank berat. Menghancurkan beberapa bengkel di seluruh pabrik, dan kemudian merubuhkannya hingga rata. Meninggalkan reruntuhan di seluruh area. Daniel dan Sharon sangat putus asa. Ini semua adalah perjuangan keras mereka. Bengkel-bengkel ini, bata demi bata, balok-balok, gedung-gedung, adalah hasil dari kerja keras mereka. Bisa dibilang pabrik itu seperti anak mereka. Sekarang, seseorang merobohkan bangunan pabrik mereka sedikit demi sedikit. Ini sebuah siksaan. Pada saat ini, mereka berdua sama sekali tidak tahu bagaimana bertahan hidup ke depannya. Hanya ada satu ide dalam pikiran. Mati. Namun mereka tidak bisa. Charlie tidak memberi mereka kesempatan untuk mati. Membiarkan mereka menderita selama sisa hidup mereka. Setelah itu, Charlie berkata kepada mereka berdua, "Aku telah mengampuni hidup kalian. Ingat, jika kalian berani membuka identitasku ke dunia luar, aku akan membunuh keluarga kalian. Bahkan seekor anjing peliharaan kalian pun tidak akan aku biarkan hidup." Keduanya menangis ketakutan dan berteriak, "Tuan, kami tidak berani, Tuan. Kami tidak akan mengungkapkan identitas Anda, Tuan." Charlie mengangguk, melihat dua pasangan telah menjadi orang lumpuh, dan Tianhao Building Materials Group telah menjadi reruntuhan. Kemarahan buruk di hati Charlie akhirnya reda. Kemudian, dia meminta Ishak, "Minta helikopter datang membawa saya dan istri kembali." Ishak segera mengangguk, dan kemudian bertanya dengan hormat, "Tuan, saya pikir wanita muda itu mungkin telah dibius. Haruskah saya mengirimnya ke rumah sakit? Atau saya mengirimkan dokter ke rumah?" Charlie melambaikan tangannya. "Tidak perlu. Bawa kami kembali saja." Dalam perjalanan menuju rumah, Claire masih belum bangun. Ini terutama karena Charlie belum memulihkan energi spiritual di tubuhnya. Bab 132. Tiba di rumah. Charlie meletakkan Claire di tempat tidur. Dia mengeluarkan kembali ki dari tubuh Claire. Segera setelah itu, Claire terbangun dengan mata samar-samar. "Suami." Claire membuka matanya, melihat wajah Charlie, memeluknya dengan bahagia. Dia tidak bisa menahan tangis. Charlie buru-buru menghiburnya. "Tidak apa-apa sayangku. Jangan takut. Suamimu sudah membawamu pulang. Pulang ke rumah." Claire melihat sekelilingnya. Ternyata dia sudah berada di kamar tidurnya bersama Charlie. Dia bertanya, "Daniel Koch dan yang lainnya tidak mempermalukanmu, kan?" "Tidak," Charlie berkata. "Daniel Koch dan istrinya telah menjadi lumpuh. Paraplegia parah. Seluruh Tianhao Building Materials Group telah rata dengan tanah.
Claire terkejut. Mengapa? Apa yang telah terjadi? Charlie tersenyum ringan. Saya memanggil beberapa teman untuk membantu membawamu pulang. Seluruh gedung di Tianhao Building Materials Group semuanya dibangun asal-asalan. Setelah kita keluar, sebuah ledakan terjadi di salah satu bengkel mereka. Seluruh pabrik meledak. Saat itu sayangnya kamu tertidur. Jadi tidak melihat adegan itu. Claire tidak bisa mempercayainya. Pabrik yang bagus. Bengkel meledak. Dan semuanya rata dengan tanah. Ya, Charlie mengangguk. Ini luar biasa. Saya pikir mereka mendapat hukuman karena perbuatan jelek mereka. Charlie segera mengirim pesan ke Isaac. Kabari media dan beritakan bahwa Tianhao Building Materials Group telah runtuh karena reaksi berantai yang disebabkan oleh ledakan di bengkel. Isaac segera menjawab, "Baik Tuan Muda, akan segera menjadi berita." Beberapa menit kemudian, ketika Claire masih berusaha keras mengingat detail kejadian sebelum koma, ponselnya tiba-tiba menerima banyak notifikasi push dari aplikasi berita. Dia melihat judulnya dan langsung tercengang. Berita utama adalah, kecelakaan terjadi di grup bahan bangunan Aurus Hill Tianhao. Kecelakaan itu menyebabkan runtuhnya pabrik yang dibangun dengan buruk, dan beberapa orang meninggal. Daniel Koch dan istrinya terluka parah. Dokter mengabarkan bahwa mereka lumpuh. Baru kemudian Charlie berkata, "Aku tidak berbohong padamu, kan?" Baru saat itulah Claire mempercayainya. Dan menghela napas. Ini benar-benar buruk dan jahat. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya kepada Charlie, "Ketika kamu datang, apakah orang jahat itu melakukan sesuatu padaku?" Charlie mengangguk dan berkata, "Ketika saya datang, pakaianmu masih utuh." Istri Daniel datang lebih dulu dan menghentikannya untuk menyentuhmu. Claire meneteskan 2 baris air mata. "Charlie, maafkan aku. Aku tidak bermaksud melakukan ini." Charlie buru-buru berkata, "Gadis bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menyalahkanmu. Ini salah suamimu yang tidak merawatmu dengan baik, dan membiarkan orang jahat mengambil keuntungan darimu dan hampir menyakitimu." Claire sangat tersentuh, dan memeluk Charlie dengan lembut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia menyadari bahwa perasaan Charlie untuknya sangat dalam. Membuatnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa di hatinya. Dalam satu sore, Tianhao Building Materials Group diratakan dengan tanah. Seluruh kelas atas Aurus Hill gempar. Meskipun berita itu dikatakan sebagai kecelakaan bagi dunia luar, tidak ada dari mereka yang akan percaya retorika semacam ini. Semua orang segera mulai berspekulasi, pria besar mana yang melakukannya. Pikirkan tentang hal ini. Hampir tidak ada seorang pun di Aurus Hill yang dapat melakukan ini. Siapa itu? Semua orang segera mulai mengaitkan banyak petunjuk di Aurus Hill belakangan ini. Lebih dari selusin Rolls-Royce, lebih dari 10 juta tunai untuk membeli batu giok, orang kaya misterius tingkat dewa yang menjadi populer di Emerald Court. Akuisisi Grand Group dan menghabiskan 2 miliar untuk membangun hotel bintang 6. Orang misterius yang memesan Sky Garden Shangri-La dan mengadakan pernikahan romantis 2 orang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan terakhir pria kuat yang meruntuhkan Tianhao Building Materials Group dalam satu sore. Semua petunjuk ini mengarah ke satu orang. Satu-satunya kemungkinan dari petunjuk ini adalah direktur misterius dari Grand Group. Selain dia, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Identitas direktur Grand Group menjadi semakin tak terduga di Aurus Hill. Charlie Wade bab 133. Tianhao Building Materials Group dihancurkan. Dan orang yang paling sedih adalah Nyonya Wilson. Sekarang ekonomi keluarga Wilson tidak bergerak. Dia berharap Claire dapat membujuk Tianhao Building Materials Group untuk sejumlah bahan bangunan secara kredit. Ini bisa dianggap sebagai solusi dalam mengatasi tekanan keuangan. Tetapi Nyonya Wilson tidak pernah berpikir seluruh Tianhao Building Materials Group akan musnah dalam sekejap. Sekarang, wanita tua itu sangat khawatir dengan masalah modal. Bagaimana mengumpulkan sejumlah dana telah menjadi keinginan terbesarnya. Claire tidak memberitahu neneknya apa yang terjadi kemarin. Dari pengalaman ini, dia diam-diam memutuskan dalam hatinya. Dia tidak akan peduli dengan urusan keluarga di masa depan. Ingin berkonsentrasi di kerjasama dengan Grand Group. Untuk hal lainnya, bahkan jika nenek memohon pada dirinya,
dia tidak akan pernah ikut campur. Keesokan harinya, kondisi mental dan fisik Claire pulih dengan pesat. Dia tidak sabar untuk pergi bekerja. Charlie pergi jalan-jalan di pagi hari untuk membeli sayuran. Saat pulang dia melihat ayah mertuanya Jacob duduk di sofa dengan wajah tertekan dan menghela nafas. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ayah, suasana hatimu dengan buruk. Ada apa? Siapa yang membuatmu tidak bahagia kali ini? Apa kamu tertipu membeli barang antik?" Jacob menyesap teh melati dan berkata dengan marah, "Jangan menyebut barang antik. Sial, aku marah ketika kamu menyebutkannya." "Apa?" Charlie tidak bisa tidak bertanya. "Apa kamu benar-benar tertipu?" Jacob berkata, "Bukan karena saya tertipu. Itu karena kuota lelang Treasure Pavilion." Charlie bertanya dengan heran, "Apa itu Treasure Pavilion?" "Ini adalah sebuah asosiasi. Aurus Hill Cultural and Play Association. Asosiasi ini sering mengadakan pelelangan barang antik kelas atas dan pertunjukan budaya. Lelangnya sangat terbatas. Seluruh keluarga mendapat undangan berpartisipasi." Ketika Jacob berbicara, ada sedikit ketertarikan di wajahnya. Dengan penuh dengan kesedihan Jacob menceritakan, keluarga Wilson hanya mendapat satu surat undangan, dan nenekmu memberikannya kepada Harold. Anak itu, Harold, tidak memiliki ketertarikan pada barang antik sama sekali. Dia tidak mengerti apa-apa, tidak ada yang bisa dia lakukan di sana, hanya membuat malu. Charlie tahu bahwa ayah mertuanya sangat terobsesi dengan barang antik, pasti sangat tidak nyaman kehilangan kesempatan ini. Jadi, Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu bisa membeli surat undangan dari calo." Jacob melambaikan tangannya. Keluarga Moore adalah penyelenggara lelang Treasure Pavilion. Keluarga Moore adalah keluarga paling kuat di Aurus Hill. Saya yakin ada banyak orang yang menginginkan undangan mereka. Bagaimana ada yang menjual undangan? Charlie tersenyum. Ternyata itu adalah lelang yang diselenggarakan oleh keluarga Moore. Jasmine, nona tertua dari keluarga Moore. Bukankah dia pernah meminta dirinya untuk menilai barang antik? Masalah sepele seperti surat undangan bisa selesai hanya dengan meneleponnya. Charlie berkata dengan santai, "Saya punya teman yang akrab dengan keluarga Moore. Jadi tidak akan sulit mendapatkan 2 undangan." Jacob tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Teman baik seperti apa yang kamu kenal? Saya pikir mereka hanya teman. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk menghubungi keluarga Moore?" Charlie tidak berbicara. Langsung turun, menelepon Jasmine, dan berkata, "Nona Moore, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mendapatkan 2 undangan untuk pelelangan Treasure Pavilion." Jasmine menjawab langsung, "Tuan Wade, apakah 2 cukup? Jika tidak, saya akan memberimu lebih." Charlie menjawab, "2 cukup. Hanya aku dan ayah mertuaku." Jacob adalah penggemar barang antik dan peninggalan budaya. Sedangkan Claire dan ibu mertuanya sama sekali tidak tertarik. Jika mereka pergi, mereka hanya membuang-buang waktu saja. Charlie berpikir dia harus menemani ayah mertuanya, apalagi mengingat insiden di jalan antik terakhir kali. Dan dia juga ingin pergi karena ingin melihat apakah ada obat mujarab dan harta karun langka di pelelangan. Berbicara tentang harta, Charlie kembali memikirkan batu kerikil dengan kata-kata aman dan kaya yang tertulis di atasnya. Setelah menyelamatkan Lorin, batu itu menghilang. Dia menduga telah hilang saat dia menyelamatkan Lorin. Malam itu, dia kembali ke rute yang dia lalui, mencari sepanjang jalan tetapi tidak dapat menemukannya. Untungnya, aura batu itu telah diserap sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Jika tidak, dia rugi dan akan sangat menyesalinya. Karena barang-barang yang dilelang di Treasure Pavilion adalah harta langka di dunia. Mungkin saja dia bisa mendapatkan sesuatu. Bab 134. Sampai Claire pulang kerja, Jacob masih terlihat lesu dan bahkan tidak berenergi saat makan malam. Charlie tahu bahwa dia sedang merajuk tentang undangan lelang. Pada saat ini, Jasmine menelepon dan berkata, "Tuan Wade, maaf. Saya ada pekerjaan di Lancaster sore ini. Sekarang saya sudah di bawah rumah Anda. Saya ingin mengantarkan surat undangan." Charlie buru-buru berkata, "Aku akan turun mengambilnya."
Jasmine duduk di lantai bawah dengan Rolls-Royce-nya. Melihat Charlie keluar, dia keluar dari mobil dan menyerahkan 2 undangan kepadanya. Charlie berterima kasih, dan tanpa berbicara dengannya, dia bergegas kembali. Kembali ke meja makan. Ayah mertuanya masih kesal. Claire membujuknya. "Oh, ayah, jangan marah." Nenek memberikan surat undangan pada Harold. Karena dia berharap Harold dapat mengambil kesempatan ini untuk mengenal lebih banyak orang kelas atas dan terlibat dalam beberapa hubungan sosial. Jacob menarik napas panjang dan berkata, "Hei, nenekmu selalu memihaknya sejak dia masih kecil. Dia tidak ingin melihatku. Jadi dia mencintai pamanmu dan Harold. Masih seperti ini sampai sekarang. Aku benar-benar marah padanya." Claire mengangguk tak berdaya. Dia juga tahu bahwa neneknya tidak adil. Nenek Nai merasa bahwa ayahnya tidak memiliki kemampuan, jadi dia lebih mengandalkan paman. Dia juga merasa bahwa dirinya adalah seorang gadis dan tidak dapat mewarisi bisnis keluarga. Jadi dia sedikit memanjakan Harold. Ketika dia menikah dengan Charlie, neneknya semakin tidak suka pada keluarganya. Pada saat ini, Charlie berjalan ke arahnya, menyerahkan 2 undangan berlapiskan emas kepada ayah mertuanya. "Ayah, saya memiliki undangan yang kamu inginkan." "Apa?" Jacob melompat seperti ada pegas di pantatnya. Dia mengambil surat undangan dari tangan Charlie, membukanya dan meliriknya. Dia sangat bersemangat sehingga tidak bisa berkata-kata. Claire, yang berada di sebelahnya, juga sangat terkejut. Dia mengambil surat undangan di tangan ayahnya dan melihatnya. Dan ternyata itu adalah surat undangan dari Treasure Pavilion. "Charlie, kamu benar-benar menantuku yang baik." Jacob tersipu karena kegembiraan. Dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Charlie. "Putriku menikahimu. Dia benar-benar menikah dengan orang yang tepat." "Hei, itu hanya surat undangan. Itu saja sudah membuatmu sangat bahagia sampai-sampai pikiranmu gila." Ibu mertua Elaine memarahinya. Jacob mencengkeram surat undangan dengan erat, dan berkata kepada Elaine tidak puas. "Apa yang kamu tahu? Ini adalah surat undangan dari Treasure Pavilion." Setelah berbicara, dia berkata kepada Charlie dengan senyum lebar, "Ayo duduk dan makan." Kemudian dia menyapa Claire. "Claire, bawakan sebotol whisky. Aku ingin minum dengan menantuku yang baik malam ini." Melihat Jacob sangat bahagia, Elaine memelototi Charlie dengan marah dan berhenti berbicara. Claire sangat senang, tetapi memiliki beberapa keraguan. Setelah dia membawakan whisky, dia duduk di samping Charlie dan membenturkan sikunya. "Dari mana kamu mendapatkan surat undangan ini?" Saat dia masih di kantor di sore hari, dan ingin membantu ayahnya mendapatkan surat undangan. Tetapi setelah bertanya-tanya, dia tahu surat undangan paviliun harta karun ini dibatasi untuk setiap keluarga. Dari siapa Charlie mendapatkan undangan? Charlie tersenyum dan berkata, "Saya memintanya kepada seorang teman. Dia mendapat 2 undangan, tetapi tidak mau pergi. Jadi memberikannya kepada saya." "Apakah ada kebetulan seperti ini?" Claire ragu. "Kenapa aku tidak pernah mendengarmu memiliki teman dengan keluarga yang begitu baik?" "Siapa namanya?" Charlie berkata dengan ringan. "Nama belakangnya adalah Quinton. Saya membantunya terakhir kali bertemu di Antique Street. Ayah tahu itu." Jacob juga mengangguk lagi dan lagi. "Iya memang. Orang dari keluarga Quinton itu juga memberikan gelang giok. Dia bilang nilainya 5 atau 6 juta. Charlie Wade bab 135. Begitu Elaine mendengar bahwa orang itu memberikan gelang giok senilai 5 atau 6 juta, matanya langsung berbinar. "Gelang itu, di mana kamu menyimpannya? Tunjukkan padaku." Charlie waspada di dalam hatinya dan berkata, "Bu, gelang itu saya simpan di kamar tidur. Aku ingin mengembalikannya." "Mengembalikan?" Elaine tidak bisa menahan kerutan. "Apakah otakmu sakit? Benda itu 5 atau 6 juta. Charlie berkata, "Saya hanya melakukan bantuan kecil. Rasanya tidak pantas mendapatkan hadiah dari mereka barang yang sangat berharga." "Tidak usah bicara cocok atau tidak," Elaine berseru. "Jika dia berani memberikannya kepada kita, dia tidak akan memintanya. Mana gelangnya? Jika kamu tidak mau menerimanya, saya menginginkannya." Charlie tahu bahwa ibu mertuanya tidak memiliki niat baik.
Gelang itu sebenarnya akan diberikannya kepada Claire. Tetapi dia belum menemukan alasan yang cocok untuk memberitahunya. Dia menundanya untuk waktu yang lama. Ternyata, mulut lelaki tua itu terlalu cepat mengatakannya. Bukannya Charlie tidak mau menerima gelang seharga beberapa juta. Dia memiliki hampir 10 miliar di kartunya. Gelang jenis apa yang dia tidak mampu beli. Tapi intinya adalah, dia merasa bahwa ibu mertuanya benar-benar tidak pantas mendapatkan barang yang begitu berharga. Dia pencuri kecil dan licik. Tidak layak baginya mengenakan gelang seharga 20.000 hingga 30.000 yuan. Namun, ibu mertua Elaine tidak mau melewatkan kesempatan kali ini. Gelang seharga 5 atau 6 juta. Seberapa bagus dia memakainya? Dia terus mendesak. Di mana gelang itu? Keluarkan. Aku mau lihat. Claire di sebelahnya juga tahu bahwa jika gelang itu benar-benar diambil dan jatuh ke tangan ibunya, gelang itu tidak akan pernah kembali. Jadi dia juga berkata, "Bu, karena itu adalah sesuatu yang akan dikembalikan kepada orang lain. Jangan mengambilnya dan melihatnya. Jika rusak, akan menjelaskannya kepada pemiliknya. Apakah kamu benar-benar akan mengembalikan?" Elaine cemas, berdiri dan menegur, "Apakah kamu benar-benar bodoh?" Claire tahu bahwa ibunya pasti ingin membuat lelucon selanjutnya. Jadi dia berkata dengan tegas, "Bu, jangan bicarakan itu lagi. Saya sudah mendiskusikannya dengan Charlie, dan sudah memutuskan." Elaine juga tahu temperamen Claire. Jika dia sudah bersikeras tidak akan bisa menghentikannya. Begitu dia berpikir bahwa jutaan hal baik akan dikembalikan, dia langsung menangis. Sungguh sial memiliki menantu laki-laki ini. Putriku bahkan memihaknya. Aku mati saja. Claire memberi ibunya harapan dan berkata, "Oke, Bu, aku akan membelikanmu gelang di masa depan. Kamu sudah berjanji." Hari lelang. Charlie meninggalkan kamar menuju ruang tamu pagi-pagi. Jacob sudah tidak sabar. Ketika dia melihat Charlie, dia menyambutnya dengan penuh semangat. "Charlie, ayo cepat. Jangan terlambat." Jacob tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Dia sudah membayangkan pelelangan itu. Dia lama menunggu Charlie. Begitu dia melihat Charlie keluar, dia segera mengajaknya pergi. Treasure Pavilion adalah sekelompok pecinta barang antik dan budaya di kota Aurus Hill. Sebuah asosiasi budaya dan permainan yang dikelola mandiri. Berbasis di sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota. Presiden asosiasi memiliki sejarah panjang. Dia adalah pengusaha real estate besar di provinsi ini. Dia menyukai budaya dan barang antik. Dia mendonasikan 100 juta yuan. Mengumpulkan sekelompok pebisnis yang juga menyukai barang antik dan budaya. Mereka membentuk Treasure Pavilion. Charlie dan Jacob tiba di pintu masuk manor, memarkir mobil, dan melihat sekeliling. Pemandangan di sekitarnya benar-benar terpencil dan indah, menyuguhkan suasana kemewahannya tersendiri. Semua mobil yang diparkir adalah mobil mewah. Yang terburuk adalah Porsche dan BMW seri 5 yang dikendarai Charlie seperti burung pegar yang jatuh ke sarang burung phoenix. Begitu mencolok. Orang tua itu turun dari mobil dan mengambil langkah untuk masuk ke dalam. Bab 136. Jacob sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke acara tingkat tinggi seperti itu. Dia terus melihat sekeliling, tapi dia masih sedikit takut. Di pintu masuk venue, Jacob dengan gugup menunjukkan surat undangan. Dia agak khawatir di dalam hatinya. Apakah 2 surat undangan yang diperoleh Charlie itu palsu? Namun, penjaga keamanan di pintu segera melewati verifikasi. Dan dengan hormat berkata kepada keduanya, "Kalian berdua, silakan masuk." Jacob menghela nafas lega dan berjalan bersama Charlie. Mereka berdua memasuki venue. Dan Harold, yang berpakaian seperti makek pesta juga berjalan dengan angkuh. Begitu dia masuk, Harold mengerutkan kening dan wajahnya terlihat terkejut. Charlie dan Jacob bahkan juga berada di acara ini. Ada 2 pecundang, 1 tua dan 1 muda. Di sini, hanya ada 1 surat undangan untuk keluarga Wilson yang sekarang ada di tangannya. Bagaimana kedua pecundang itu bisa masuk? Memikirkan kesialan yang dideritanya karena Charlie sebelumnya, Harold melangkah maju dengan marah dan berteriak, "Charlie, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu tahu apa tempat ini?" Charlie tiba-tiba mendengar suara berisik Harold. Dia tidak bisa menahan cemberut.
Sedangkan Jacob melihat Harold dan tersenyum bangga. Oh Harold, kamu juga di sini. Harold tidak hanya membenci Charlie. Dia juga merendahkan paman keduanya, Jacob. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian memiliki surat undangan? Tentu saja ada, Jacob berseru. Harold bertanya kembali dengan agresif. Kalian berdua bisa mendapatkan surat undangan. Dari mana? Charlie meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Harold, kami mendapatkan surat undangan itu dari mana? Itu bukan urusanmu. Harold mencibir dan berkata, kalian berdua, bagaimana mungkin bisa mendapatkan undangan dari keluarga Moore? Saya pikir kalian telah mencuri surat undangan dari orang lain. Kamu sakit. Charlie tidak repot-repot memedulikan sama sekali. Memalingkan wajahnya. Dan tidak mengatakan apa-apa. Sikap mengabaikannya itu membuat Harold semakin marah. Di matanya, Charlie hanyalah seorang sampah. Tidak memiliki status sama sekali di keluarga Wilson. Hanya orang kelas rendahan. Tapi sekarang, Charlie datang ke Treasure Pavilion. Membuat Harold merasa sangat terhina. Orang kelas bawah. Mengapa dia harus berdiri berdampingan dengannya di sini? Harold menatap Charlie dengan tajam. Menunjuk ke hidungnya dan berkata, katakan padaku, bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini? Charlie mengerutkan kening dan berkata kepada Jacob, ayah, jangan perhatikan orang bodoh seperti ini. Ayo pergi. Jangan pedulikan dia. Berhenti. Harold melangkah maju dan dengan sengaja berdiri di depan mereka. Menatap dengan provokatif. Kamu ingin lari. Kamu bersalah. Kan? Kamu pasti menyelinap masuk dengan cara curang. Ini lingkungan elit. Kamu sama sekali tidak ada kaitannya di sini. Tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tunjukkan surat undanganmu. Charlie juga marah. Meskipun dia mengalah, Harold terus memprovokasinya lagi dan lagi. Dia berkata dengan dingin, lihat surat undanganku. Kamu tidak pantas melihatnya. Pergi. Harold mengerutkan kening. Dan kemarahan meledak mengalir ke dahinya. Di matanya, Charlie selalu menjadi gelandangan yang tidak berguna. Dia tidak akan melepaskannya. Harold meraih lengan Charlie dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak menjelaskannya, jangan pernah berpikir untuk pergi. Charlie Wade bab 137. Harold bergerak dengan cepat, tapi Charlie bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Setelah itu, dia menggenggam pergelangan tangan Harold dengan backhand, mengguncangnya dengan ringan. Charlie berkata dengan sinis, apa luka di tanganmu sudah sembuh? Setelah bekas lukanya sembuh, kamu sudah lupa rasa sakitnya. Harold tiba-tiba merasakan serangan kekuatan besar. Dia mundur 2 langkah, merasa marah dan terkejut di dalam hatinya. Bocah ini kuat, dia bukan lawan Charlie. Harold memarahinya. Sial, tunggu saja bajingan. Aku akan meminta manajer acara untuk menendangmu keluar sekarang. Harold menoleh dan berteriak pada manajer di sampingnya. Seorang pria parubaya berjas berjalan cepat, diikuti oleh 2 penjaga keamanan. Pria parubaya itu sangat populer, dan tersenyum pada Harold. Tuan Wilson, ada apa? Manajer, tolong periksa surat undangan mereka. Harold menunjuk ke arah Charlie. Saya curiga surat undangan mereka palsu. Untuk keamanan para tamu, setiap surat undangan tidak mencantumkan nama, hanya sederet kata sandi. Dia masukkan kata sandi ke dalam perangkat lunak di ponselnya. Segera dapat mengetahui nama-nama peserta. Ketika manajer melihat Harold mengenakan pakaian mewah, dia tahu bahwa dia adalah anggota keluarga kaya. Namun melihat Charlie, dia mengenakan pakaian biasa. Dia segera tersenyum menghina dan berkata kepada Charlie, tolong tunjukkan surat undanganmu dan saya akan memeriksanya. Meskipun nada suaranya sopan, ada penghinaan di sorot matanya. Karena Charlie mengenakan pakaian biasa, hanya dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti tamu terhormat yang bisa memasuki Treasure Pavilion. Charlie juga merasakan tatapan menghina di mata orang itu. Dia sangat kesal, dan berkata dengan dingin, bagaimana jika saya tidak mau menunjukkan? Manajer itu berdeham. Matanya menjadi dingin. Dia bertanya, kalau begitu, kamu berasal dari keluarga mana di kota Aurus Hill ini? Sebelum Charlie dapat berbicara, Harold berkata terlebih dahulu,
Dia berasal dari keluarga Wilson kami. Oh tidak, dia adalah menantu dari keluarga Wilson kami yang menumpang hidup dan makan. Sebenarnya, dia tidak layak menjadi seorang menantu dari keluarga Wilson. Dia hanya pantas menjadi pembantu kami. Kata-kata, menantu yang menumpang, sudah cukup membuat manajer menebak identitas Charlie. Bagaimana mungkin seseorang dengan status keluarga terhormat di kota Aurus Hill memiliki menantu seperti dia? Wajah manajer menjadi gelap dan dia berkata, "Katakan padaku, bagaimana kamu bisa masuk?" Menghadapi pengawasan kelompok orang ini, Charlie sudah tidak sabar lagi. Dia sangat kecewa dengan perlakuan Treasure Pavilion. Membeda-bedakan kasta para tamu. "Tentu saja aku bisa masuk," katanya dingin. Menganggap status Charlie rendah, manajer berhenti berupaya. Dia berkata, "Jika Anda tidak mengikuti aturan dan memperlihatkan surat undangan kepada saya, maka kalian harus pergi dari sini." Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Dua penjaga keamanan segera melangkah maju dan mengelilingi Charlie dengan semangat. Ketika Jacob melihat postur ini, dia tiba-tiba panik. Dia takut akan ada masalah dengan kartu undangannya itu. Jadi dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Charlie, sebaiknya kita menghindari membuat masalah di sini. Kita kembali saja." Charlie mengerutkan kening, dan tiba-tiba bertanya, "Ayah, apakah kamu tidak ingin mengikuti pelelangan?" Jacob menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tempat seperti ini tidak cocok buat kita. Jika kita diusir, kita akan malu." Charlie melihat ayah mertuanya telah membuat keputusan. Dia mengangguk dan mengajak Jacob pergi. "Itu hanya sebuah pelelangan. Apa ruginya pergi dari sini? Karena ayah mertua sudah tidak ingin mengikutinya. Saya juga tidak perlu tinggal lebih lama di sini dan terlibat dengan orang-orang ini." Terkait Jasmine, jika dia bertanya tentang dirinya, dia hanya akan berkata, "Saya khawatir tidak cocok berdekatan dengan keluarga Moore Anda." Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama ayah mertuanya. Harold tertawa liar di belakangnya. "Hahaha, dua pecundang. Apakah kalian takut? Apakah kalian bersalah? Kalian berani menyelinap ke pelelangan keluarga Moore. Kalian benar-benar mencari masalah." Charlie mengabaikannya. Pada saat yang sama, terdengar suara kerumunan. Bab 138. Kerumunan secara otomatis melonggarkan bagian tengah, dan seorang pria dan seorang wanita melangkah ke tempat tersebut. Wanita itu mengenakan gaun warna hitam, dengan wajah cantik dan sosok yang indah. Di bawah cahaya terang, dia memiliki penampilan yang cantik dan temperamen yang elegan. Setiap gerakannya sangat elegan. Kecantikan ini bisa dibilang yang terbaik di Aurus Hill, membuat Harold kehilangan akal sesaat. Jasmine masuk ke ruang acara, melirik dengan matanya yang indah, melihat dua kursi kosong di area VIP di barisan depan. Dia bertanya, "Apakah dua tamu VIP yang saya undang sudah datang?" Finn Baxendale melirik informasi tamu, mengerutkan kening, dan berkata, "Nona Moore, informasi di pintu masuk menunjukkan bahwa surat undangan kedua tamu terhormat ini telah diverifikasi. Mereka harusnya sudah berada di sini." "Di mana mereka?" Dia segera menginstruksikan orang di sampingnya, "Pergi dan panggil manajer temui saya." Segera, manajer datang dan bertanya, "Tuan Baxendale, apa perintah Anda?" Finn menunjuk kedua kursi kosong di area VIP dan bertanya, "Ada dua tamu terhormat yang sudah verifikasi undangan. Mengapa mereka tidak ada di kursi itu?" Dua tamu terhormat. Manajer tiba-tiba memikirkan lelaki tua dan pemuda yang baru saja diusir olehnya. Apakah mereka? Seharusnya tidak, karena mereka memiliki undangan VIP. Mengapa tadi tidak mau menunjukkan undangannya pada dirinya? Apakah mereka marah? Ini sudah berakhir. Finn melihat manajernya panik, melirik penjaga keamanan di samping, dan berkata, "Ceritakan padaku." Keamanan tidak berani menyembunyikannya. Mereka menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan ini, Jasmine mengerutkan kening, melirik Finn, dan berkata, "Tuan Baxendale, saya akan mengejar Tuan Wade dulu. Saya akan menyerahkannya kepada Anda acara ini. Saya harap Anda dapat memberi saya hasil yang memuaskan dan tidak mengecewakanku." Finn mengangguk berulang kali.
Setelah Jasmine pergi, wajahnya menjadi muram dan dia menatap manajer. Apakah kamu sudah lelah hidup? Bahkan tamu terhormat yang diundang oleh Nona Mor berani kamu singgung perasaannya. Kaki manajer melunak. Dia segera berlutut dan menunjuk Harold yang tidak jauh darinya. Dia berteriak, "Tuan Baxendale, saya tidak sengaja melakukannya. Bajingan itu yang memaksa saya." Finn dengan keras menendang wajah manajer, menjatuhkannya ke lantai, dan memarahi, "Kamu telah memandang rendah orang lain lagi. Segera keluar dari sini. Saya tidak mau melihat wajahmu lagi karena masalah hari ini. Dan menurut persyaratan kontrak kerja, kamu harus mengganti semua kerugian. Saya akan membunuhmu jika saya kehilangan 1 sen pun." "Tuan Baxendale, maafkan aku." Manajer sangat ketakutan karena kerugian ini tidak sedikit. Kompensasi yang harus dia bayarkan sangat besar. Bahkan jika dia menjual harta keluarganya, itu belum cukup. "Berapa banyak kompensasi yang harus kamu bayarkan? Pengacara akan memberitahumu," kata Finn dengan dingin. Manajer itu berbalik sebentar, berlutut dan terus bersujud, meminta maaf. Finn menendangnya dengan jijik, mengedipkan mata ke kiri dan kanan pada penjaga keamanan, dan berkata dengan suara rendah, "Keluarkan dia dan patahkan kakinya. Buat dia buta." Finn telah terjun di industri real estate bertahun-tahun, dan tentu saja dia bukan orang yang baik. "Tuan Baxendale, saya akui saya salah. Mohon maafkan saya." Manajer itu sangat ketakutan. Dia dengan putus asa memohon belas kasihan. Dua penjaga keamanan bergegas maju dan menyeretnya. Finn mengalihkan perhatiannya ke Harold dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa Harold itu kemari. Harold masih berpuas diri saat ini. Dia bahkan lebih gembira ketika mendengar Patriarki Treasure Pavilion memanggilnya. Semua orang tahu bahwa Finn Baxendale memiliki latar belakang berpengaruh. Jika dirinya bisa menyanjung dan dekat dengannya, secara alami akan bermanfaat baginya di masa depan. Di depan Finn, Harold menyanjung dan memujinya. "Oh, halo, Tuan Baxendale. Adikku telah lama mengagumi namamu. Aku bisa bertemu denganmu hari ini." Finn menggertakkan giginya, menendang Harold jauh-jauh, dan memarahi, "Sialan, kamu Harold. Bahkan kamu berani menyinggung tamu Nona Mor. Saya pikir kamu lelah hidup." Bab 139. Harold ingin memanfaatkan kesempatan untuk memiliki hubungan dekat dengan Finn Baxendale. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Finn akan menendangnya tiba-tiba. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali, dan kemudian bisa menstabilkan tubuhnya dan terduduk dengan bingung. "Tuan Baxendale, apa yang terjadi? Apakah kita ada salah paham?" Semua orang yang hadir juga tercengang. Apakah orang ini dari keluarga Wilson? Bagaimana dia menyinggung Baxendale? Ini sepertinya akhir keluarga Wilson di sini. Setelah menyinggung Tuan Baxendale, mereka tidak akan bisa bergaul di Aurus Hill di masa depan, kan? Untuk sementara, ada banyak gosip. Banyak orang bahkan memiliki mentalitas senang menonton pertunjukan bagus ini. Menyaksikan Finn menghajar Harold. Pada saat ini, Finn memelototi Harold, dan mendengus dingin. "Salah paham. Kamu sialan." Finn menendangnya lagi. Harold berteriak. Finn belum menghilangkan kebenciannya. Dia menginjak langsung dadanya, dan berkata dengan tegas, "Bajingan, apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti?" Wajah Harold penuh dengan kebingungan. "Saya tidak menyinggung siapapun, Tuan Baxendale. Ini benar-benar salah paham yang sangat besar." Finn mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali, dan memarahinya dengan murka. "Kamu bajingan. 2 orang yang kamu sakiti adalah tamu terhormat Nona Mor. Jika aku membunuhmu, aku masih belum bisa menghilangkan kebencianku padamu." Lalu Finn menginstruksikan orang-orang di sekitarnya, "Seret bajingan ini keluar dan pukul dia. Mulai sekarang, Treasure Pavilion tidak akan mengizinkan Harold dan keluarga Wilson ini untuk masuk tempat ini. Kecuali 2 orang yang telah Harold sakiti tadi. Siapa yang berani membiarkan mereka masuk, saya akan mematahkan kaki mereka secara langsung." Harold kembali dipukuli oleh beberapa petugas keamanan. Kemudian dia diseret dan dilempar keluar dari Treasure Pavilion. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Sekujur tubuhnya gemetar. Dia tidak berani bicara lagi.
Dia tahu bahwa dia telah membuat bencana besar dan merugikan seluruh keluarga Wilson. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Charlie sebenarnya adalah tamu terhormat yang diundang Jasmine? Bagaimana Charlie bisa mengenal nona tertua dari keluarga Moore? Bagaimana pecundang ini bisa disukai oleh Jasmine? Setelah Charlie dan ayah mertuanya keluar, mereka pulang. Jacob menghela nafas di dalam mobil. Charlie, saya memberitahumu. Jika kamu benar-benar tidak bisa mendapat surat undangan, tidak apa-apa. Jangan mencuri milik orang lain. Ayah, tidak ada yang salah dengan surat undangan itu. Mereka yang terlalu sombong. Charlie menjelaskan tanpa daya. Jacob berkata dengan marah, jika kamu bisa lebih pintar dan memiliki beberapa keterampilan, apakah mereka masih berani memperlakukan kita seperti ini? Lagi pula, kamu terlalu tidak kompeten dan tidak berguna. Charlie menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk menjelaskan pada ayah mertuanya. Sebuah Rolls-Royce dari belakang melaju kencang, dan setelah melewati mobil Charlie, melambat dan berhenti di sisi jalan. Melihat mobil itu sedang mencarinya, Charlie juga menghentikan mobil. Jasmine keluar dari mobil dengan sepasang kakinya yang panjang dan elegan. Dia meminta maaf kepada Charlie. Tuan Wade, saya benar-benar minta maaf tentang pelelangan barusan. Saya tidak membuat pengaturan apapun. Tolong jangan khawatir tentang ini. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Treasure Pavilion harus mengatur karyawannya dengan baik. Jasmine buru-buru berkata, Tuan Wade, manajer yang terlibat telah dipecat. Mari kita kembali sekarang dan ikut dalam pelelangan. Bagaimana menurutmu? Charlie Wade bab 140. Charlie menolak. Maaf, Nona Moore. Suasana hati yang bagus hari ini telah dirusak oleh satu atau dua lalat. Jadi saya tidak akan kembali ke pelelangan. Mari kita bicarakan lain kali. Jasmine berkata dengan nada meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf, Tuan Wade. Jasmine mengeluarkan sebuah kotak kayu dari mobilnya, meletaknya ke tangan Charlie, dan berkata, Tuan Wade, ini bentuk permintaan maaf kecil dari saya. Saat Charlie menerima kotak kayu, dia merasakan ada aura di dalamnya. Jadi dia tidak menolak. Melihat Charlie menerima hadiah itu, Jasmine melanjutkan, pelelangan hari ini akan saya tunda. Saya akan meminta Vin Baxendale untuk membuat perbaikan yang baik dari tim Pavilion Baxendale. Kita tunggu dia menyelesaikan perbaikan. Kami akan mengundang Tuan Wade. Kamu dan Paman Wilson bisa datang. Jacob sudah tercengang dari tadi. Bukankah wanita ini adalah wanita terakhir dari keluarga Moore yang dia jumpai di Vintage Deluxe saat dirinya memecahkan vas antik? Dia sangat sopan kepada menantu laki-lakinya sehingga dia bahkan bersedia menunda pelelangan untuknya dan melakukannya lagi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apakah ini karena vasnya telah diperbaiki terakhir kali? Aku tidak bisa meremehkan menantuku di masa depan. Charlie juga melihat ketulusan Jasmine. Jadi dia mengangguk ringan dan berkata, Oke, saya tunggu acara pelelangan Treasure Pavilion buka kembali. Orang tua itu juga setuju. Ya, kami pasti pergi. Oke, kalian berdua bisa melanjutkan perjalanan pulang. Aku benar-benar minta maaf untuk kejadian hari ini. Setelah Jasmine meminta maaf lagi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan berbalik pergi. Ketika Jasmine pergi, Jacob menunjuk ke kotak kayu di tangan Charlie dan bertanya, Charlie, harta apa yang diberikan Nona Moore padamu? Buka dan lihatlah. Charlie mengangguk dan membuka kotak kayu itu. Segera, energi spiritual yang kuat tercurah, memberikan kesegaran. Hei, apa ini? Jacob meregangkan kepalanya dan meliriknya. Wajahnya menunjukkan rasa terkejut. Sebuah benda hitam di dalam kotak, ketebalan kepalan tangan. Sekilas seperti sepotong batu bara. Seluruh permukaannya kasar dan ternoda lumpur. Charlie tidak bisa menahan gemetar hatinya. Dia terkejut dengan kemurahan hati Jasmine. Jacob melihatnya hanya sebuah benjolan hitam. Dai tidak bisa melihat apa itu, dan berkata dengan bingung, saya pikir itu harta yang bagus. Ternyata hanya sepotong kayu. Charlie tersenyum dan berkata, Ayah, itu memang kayu, tapi benda ini langka. Jacob bahkan lebih terkejut. Menantu laki-laki, apa sebenarnya ini? Charlie berkata,
Ini ada kayu yang tersambar petir. Dari sebuah pohon yang disambar terkena badai dan petir. Jacob masih tidak mempercayai. Tetapi jenis kayu ini banyak di hutan. Dan wajar saja terkena badai dan guntur di pegunungan. Bagaimana itu bisa berharga? Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, pohon biasa yang disambar petir tentu saja dapat dilihat di mana-mana. Tetapi lihat bagian kayu yang terkena petir. Bagian ini hangus hitam dan membentuk giok. Ini karena hangus di suhu yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa ada energi Tianlei yang sangat kuat. Saya pikir itu adalah guntur raksasa yang jarang terlihat dalam ratusan tahun. Selain itu, potongan kayu yang disambar petir ini berwarna hitam pekat dan berkilau, dengan garis-garis samar darah, menunjukkan bahwa itu adalah jantung dari pohon Raja Pohon, Blood Dragon Wood, kayu yang bahkan lebih langka." Mendengarnya Jacob berkata dengan jijik, "Saya tidak percaya. Sepotong kayu yang disambar petir bisa bernilai begitu mahal. Itu semua bohong. Barang-barang berharga yang sebenarnya adalah peninggalan budaya antik. Nilainya 2 kali lipat." Charlie tersenyum. Hal semacam ini sangat berharga baginya. Tidak hanya memiliki energi spiritual yang melimpah, tetapi bahkan dapat dia sempurnakan. Menurut catatan, buku apokaliptik. Namun, Jacob tidak bisa memahaminya. Charlie tidak menjelaskan banyak padanya dan menyimpan kotak itu.